Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, para pemakmur masjid, para pemburu surga, rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia sekali insyaallah kita semuanya pada malam hari ini mengingat doa yang kita lantunkan sejak bulan Rajab yang lalu, agar kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian disampaikan umur kita hingga memasuki bulan Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan sebuah fadilah azimah, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah ini, yakni bulan Ramadan. Seorang sahabat yang bernama Abi Umamah suatu saat berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu. Kemudian aku berkata kepada beliau, "Murni bi'amalin yudakhilunil jannah." Perintahkan kepadaku, instruksikan kepadaku, sebutkan kepadaku sebuah amal yang kalau aku laksanakan, maka aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini seorang sahabat yang cerdas. Minta petunjuk sebuah amal yang amal itu bisa mengantarnya ke dalam surga. Qala, kemudian Rasul pun menjawab, "Alaika bisaum." Hendaklah kamu berpuasa. Sekali lagi, hendaklah kamu berpuasa. Disebutkan kemudian penyebabnya oleh baginda Rasul. Fa innahu la adlalah. Sesungguhnya ibadah puasa itu tiada taranya, tiada bandingannya. Subhanallah. Nah, yang luar biasa, yang patut sangat kita syukuri adalah bahwa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki yang namanya bulan puasa. Syahrus Syam. Bulan yang di dalamnya kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang kata baginda Rasul tadi tiada taranya, tiada bandingannya. Nggih menika saum Ramadan. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Nasai, beliau mengatakan, "Atakum
Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Yang disebut oleh beliau syahrun mubarak. Bulan yang penuh barokah. Faradallahu alaikum siyamuh. Telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian ibadah yang tiada taranya tadi. Puasa. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Ibadah yang tiada tandingnya, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang tiada tandingnya juga. Sungguh sebuah keutamaan yang sangat besar, yang harus kita syukuri dalam bentuk mengoptimalkan seluruh detik-detik istimewa di bulan yang istimewa untuk melaksanakan amal yang istimewa. Keistimewaannya salah satunya kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasul, tuftahu fihi abwabus sama. Di dalam bulan tersebut dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa tuwalliku fihi abwabul jahim. Sebaliknya ditutup rapat pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi marodatus syayatin. Dan kemudian dibelenggu, dikerangkeng setan-setan. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa kalau ada orang yang berbuat fasik, orang yang berbuat fahsya, orang yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan, itulah cerminan sesungguhnya dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena provokator utamanya, dia menika setan, dibelenggu, dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Ini yang dahsyat, yang sangat kita perlukan, yang saya sebutkan di muka tadi. Kita sangat membutuhkan waktu-waktu bulan ini, bulan Ramadan. Karena salah satunya di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang para mufasir sepakat letaknya di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir. Kapannya Allahu a'lam. Tetapi sepakat salah satu malam dari 10 malam terakhir, yakni Lailatul Qadar. Yang kalau kita beramal baik saat itu, malam itu, kalau kita beramal ibadah saat itu, ganjarannya lebih baik, lebih besar daripada kalau kita melakukan amal yang sama sepanjang 83 tahun 3 bulan. 1000 bulan. Subhanallah. Umur kita mungkin nggak nyampe 83 tahun. Tapi ada malam yang dipersembahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Untuk kita manfaatkan. Yang kalau kita beramal saat itu, diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya lebih besar daripada kalau kita melaksanakan amal tersebut selama sepanjang 83 tahun lebih. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, yang berikut ini yang perlu kita garis bawahi pula. Baginda Rasul melanjutkan hadis tersebut, man hurima khairaha. Barang siapa ada orang yang diharamkan oleh Allah, tidak dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebaikan, faqad hurim, maka sungguh orang tersebut
sulit melakukan kebaikan di luar Ramadan. Di dalam bulan yang sangat dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik saja, orang itu justru beramal maksiat. Orang itu justru membuat amal fasik, kefasikan, kekufuran. Contoh konkretnya adalah penguasa Israel. Biasanya pada waktu Ramadan disangkanya mukmin melemah konsentrasi dan kekuatannya, mereka akan membombardir Palestina, jalur Gaza. Bukan hanya berbuat fasik, tetapi membunuh orang tidak berdosa. Dan yang dibunuh tidak satu orang, tapi belasan ribu, bahkan puluhan ribu orang di bulan suci. Kita bisa membayangkan, faqad hurima, maka orang-orang itu sulit untuk berbuat amal baik di luar Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, marilah kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sekecil apapun dan sebanyak apapun. Akan ada nilainya dan sangat besar nilainya. Akan banyak pahalanya, akan besar pahalanya. Mari kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala imanan wahtisaban, semua amal kebaikan kita, semua amal soleh kita, semua amal ibadah kita, wabil khusus man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Khususnya sholat, dan dari sholat itu sholat fardu dan sholat sunnah taraweh serta qiyam taraweh, dan tentunya tadi seluruh amal kebaikan sekecil apapun. Kalau kita kerjakan imanan wahtisaban, betul-betul dengan iman yang dalam dan berharap hanya mendapatkan ridho Allah saja, akan dihapus dosa kita yang telah lampau. Akan dihapus dosa kita yang telah lampau, yang itu benar-benar sangat kita butuhkan dalam yaumul hisab kelak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, menambahi kepada kita hidayah, sehingga kita bisa mempersembahkan amal-amal istimewa di bulan yang istimewa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan ini minal aizin wal faizin, menjadi orang yang berbuka dan orang yang memenangkan pertarungan di dalam bulan suci Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Dan mohon di dalam lantunan doa panjenengan dikumandangkan doa untuk para pendiri, para pembina Masjid Al-Wahyu ini yang sudah mendahului kita. Salah satunya adalah Prof. Muhammad Romrawi yang membuat kita bisa beribadah dengan khusyuk selama ini dan di dalam bulan Ramadan nanti. Insya Allah beliau sangat memerlukan doa-doa kita. Begitu pula para pendiri, para donatur, dan jamaah Masjid Al-Wahyu yang sudah mendahului kita semuanya. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, bersama Nabi, bersama para anbiya, para mujahidin di dalam surga firdausnya. Amin, amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.